Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang melakukan kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, niscaya kami akan berikan kehidupan yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga segala aktivitas kita yang kita awali dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Dalam arti segala aktivitas kehidupan kita tak lain dan tak bukan menambah kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan Rasulullah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini sedikit saya akan menjelaskan tentang salat tarawih. Salat tarawih itu diambil dari kata tunggal tarwihah. Maka sholat tarawih itu secara sederhana sebetulnya maknanya adalah istirahat, nikmat ketika kita melaksanakannya. Maka sholat tarawih adalah as-sholatul lati tusalli jama'atan layali Ramadan. Sholat yang dilaksanakan secara berjamaah pada malam-malam bulan Ramadan. Dan hukum melaksanakan sholat tarawih, baik bagi laki-laki ataupun perempuan, secara umum ulama sepakat menyebutkan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah, tentu kita ketika melakukannya motivasinya lebih. Karena ada beberapa sholat sunat rawatib yang muakkadah, dan kemudian ada pula yang ghairu muakkadah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu melaksanakan salat tarawih itu dilaksanakan selesai melaksanakan salat fardu isya secara berjamaah, kemudian waktunya sampai kemudian sebelum terbit fajar. Kalau melakukan di penghujung waktu tentu berat bagi kita, paling tidak kita berusaha untuk mengisi malam-malam bulan Ramadan kita dengan melaksanakan sholat tarawih selesai melaksanakan sholat fardu isya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika sholat tarawih, satu di antara yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengingatkan di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang mendirikan salat di malam bulan Ramadan dengan catatan salat itu dilakukan imana, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, mengharap dari salat yang dia lakukan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka di antara janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengampuni dosanya. Maka luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang tak punya dosa? Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis qudsinya. Apa kata Allah, ya ibna Adam, law balagat dzunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, seandainya dosamu disusun lalu kemudian tembus ke langit,
Fastaghfartani, lalu engkau datang kepadaku meminta ampun. Ghafartu laka wala ubali, aku akan berikan ampunan kepadamu dan aku tak pedulikan bagaimana masa lalumu. Di antara cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita diampuni, beristighfar kita kepada Allah. Tapi ada beberapa amal baik yang dengan amal itu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa kita. Satu di antara amal baik yang kemudian akan mengampuni dosa kita adalah salat tarawih di malam-malam bulan Ramadan. Kita tidak membicarakan tentang bilangan salat tarawih yang 11 rakaat, yang kemudian 23 rakaat, dan kemudian ada yang lebih dari itu. Tapi kemudian yang akan kita bicarakan bahwa orang yang melaksanakan salat tarawih, satu di antara keistimewaannya, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya. Maka oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan, Allah berikan kita kemampuan, maka jangan tinggalkan salat tarawih. Meskipun pada saat yang sulit sekarang ini dengan wabah COVID-19 corona, lalu kemudian tak ada salahnya kemudian kita melaksanakan salat di rumah kita. Kalau sebelumnya barangkali dari sejak kita mengenal salat tarawih sampai sekarang, kita lebih banyak melaksanakannya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Rasulullah lebih banyak melaksanakan di rumah beliau, maka saat ini bagaimana kemudian kita mencontoh Rasulullah lebih banyak melaksanakan salat tarawih di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara hal yang memotivasi kita untuk melaksanakan salat tarawih, ada salah satu orang yang datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Quda'ata, dari Bani Quda'ah. Saat dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia berkata, "Inni syahidtu an la ilaha illallah." Wahai Nabi Muhammad, aku bersaksi tak ada Tuhan selain Allah. Wa annaka Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa katanya? Wa sholaitu shalawatil khams. Aku melaksanakan salat 5 waktu wahai Rasulullah. Wasumtu Ramadan, lalu kemudian aku berpuasa pada bulan Ramadan. Wa kumtuhu. Saat dia menjelaskan puasa bulan Ramadan, bukan hanya puasa, tapi kemudian dia menghidupkan malam bulan Ramadan. Berarti kalau dia menghidupkan malam bulan Ramadan, dia hidupkan dengan melaksanakan salat tarawih. Lalu kemudian wa ataitu zakah, aku juga membayar zakat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu apa jawaban Rasulullah? Man mata ala hadza kana minasy-siddiqin was-syuhada. Kata Rasulullah, orang yang wafat, lalu saat dia wafat itu amal sebelum yang kemudian ia lakukan adalah dia mudawamah, membiasakan melakukan salat tarawih dan tidak meninggalkan di dalam kehidupannya, maka masuk dalam kategori bagian dari orang-orang yang mati syahid, masuk dalam kategori bagian dari orang-orang yang disebutkan siddiqin. Itu di antara keistimewaan orang yang melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada beratnya bagi kita untuk melaksanakan salat tarawih meskipun kita tidak di masjid. Barangkali Bapak yang sebelumnya selalu menjadi makmum di masjid, maka kesempatan tahun ini untuk kemudian menjadi imam di dalam keluarganya. Barangkali ada di antara anak-anak kita yang sudah hafal Al-Quran, barangkali boleh kita minta mereka untuk kemudian menjadi imam di sholat kita. Dan di antara sholat yang kemudian diperbolehkan membuka mushaf, membuka Al-Quran, di antaranya adalah sholat-sholat sunnah. Maka kalau kemudian khawatir belum hafal, barangkali kita bisa beli mushaf yang besar, lalu kemudian sambil kita melihat di mushaf tersebut untuk kemudian menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Meskipun dengan keadaan yang payah yang kita lewati ini, semoga tidak mengurangi ibadah kita, semoga tidak mengurangi nilai bulan Ramadan di dalam kehidupan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak uji kita, barangkali kita tidak merasakan betapa nikmatnya berjamaah. Karena Allah Subhanahu wa taala uji kita, lalu kemudian kita merasakan luar biasa nikmatnya jamaah, sehingga dengan melakukan kebaikan-kebaikan sambil berdoa, Allah Subhanahu wa taala angkat wabah di dalam kehidupan kita. Barangkali demikian, kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.